Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad ini adalah makhluk yang paling utama. Sekarang yang keempat, qaulihi ta'ala. Ini dalil yang keempat yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu makhluk yang paling utama. Apa dalilnya Nabi itu adalah makhluk yang paling utama? Wa rafa'na laka dzikrak, surat Al-Insyirah ayat 4. Wa rafa'na, dan kami mengangkat laka kepadamu Muhammad dzikraka, sebutanmu. Jadi sebutan Nabi Muhammad itu diangkat derajatnya oleh Allah. Setiap menyebut nama Allah pasti menyebut nama Nabi Muhammad. Di mana itu? Di kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah ini dalilnya. Wa rafa'na, dan kami mengangkat laka kepadamu dzikroka, sebutanmu. Jadi kalau ada yang nyebut diriku pasti otomatis menyebut dirimu Muhammad. Berarti apa? Kalau Nabi bilang yang lain nggak ada. Makanya Nabi Muhammad itu Nabi makhluk yang paling utama. Kila dikatakan fihi bahwa saya Nabi Muhammad itu makhluk yang paling utama. Li'annahu ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala korona menyamakan. Corona itu artinya menyamakan zikra sayyidina Muhammadin, sebutan sayyidina Muhammad, bidzikrihi, dengan sebutan Allah, fi kalimatai, di dalam dua kalimat asyhadati, syahadat, kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa fil azani, dan dalam kalimat azan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa fi tasyahudi, dalam tasyahud tahiyat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi yang lain enggak ada. Inilah bukti bahwa Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang paling utama. Walam yakun, dan tidak ada zikru, sebutan sairul anbiya'i, ke seluruh para nabi, kadzalika, yang demikian itu. Jadi sebutan yang seiring sejalan dengan Allah itu hanya Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi yang lain itu nggak ada, satu kali pun tuh nggak ada. Dalam sholat ya hanya Nabi. Makanya dalam dalam Al-Quran disebutkan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Jadi kalau kalian itu ingin dicintai Allah, maka cintailah Nabi Muhammad. Ayo jangan ngobrol. Ayo Balbi, jangan ngobrol. Ini penting, ini penting sekali. Satu-satunya Nabi itu ditinggikan sebutannya oleh Allah, itu ya Nabi Muhammad, seiring sejalan. Nabi yang lain nggak ada. Di dalam azan, di dalam tasyahud, di dalam kalimat tauhid, itu yang dibawa itu Nabi. Kalau kalian ingin dicintai oleh Allah, maka ikutilah Nabi. Yang kelima, dalil yang kelima bahwa Nabi itu makhluk yang paling utama. Qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, mayyuti'ir rasulah, barang siapa yang mengikuti Rasul, faqad ata'allahu, maka sungguh telah mengikuti Allah. Jadi barang siapa yang mengikuti Rasul, maka sungguh telah mengikuti Allah. Artinya apa? Nabi Muhammad itu menjadi ukuran. Orang yang ikut kepada Allah berarti yang mengikuti Nabi Muhammad. Kalau sudah ikut Nabi Muhammad berarti sudah mengikuti Allah. Jadi derajatnya itu diangkat sejajar dengan Allah. Ya tentu bukan arti persis sejajar dengan Allah, ya nggak mungkin, karena Allah itu sebagai Khalik, kalau Nabi sebagai makhluk. Hanya sebutannya aja sejajar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Itu An-Nisa ayat 80. Qaranallahu menyamakan Allah ta'atuhu taatnya kepada Allah bitaatihi dengan taatnya kepada Rasul. Jadi kalau kalian taat kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad, otomatis kalian sudah taat kepada Allah. Tolok ukurnya gampang. Karena apa? Nabi Muhammad itu segala sesuatu itu semuanya dari Allah. Menjadi contoh. Jadi kalau kalian sudah taat kepada Rasul, otomatis taat kepada Allah. Oh, kalau gitu saat taat pada Rasul, Rasul nggak ada tahlilan. Betul, Rasul itu nggak pernah tahlil. Oh, berarti tahlil itu bid'ah, ya nggak gitu. Hadis kan ada 3. Sabda Rasul, amal perbuatan Rasul, dan persetujuan Rasul. Tapi Rasul mengatakan, alaikum sunnati. Atasmu sekalian itu ada 2, alaikum sunnati wa sunnati ashabi, dan sunat sahabatku. Kalau Rasul nggak mengajarkan, kalau sahabat mengajarkan, berarti kita wajib mengikuti sunnah sahabat. Ya. Hadis yang lain ada al ulama warasatul anbiya. Wali ulama itu warisannya para nabi. Itu kata Rasul. Berarti saya juga harus mengikuti Rasul. Ulama mengadakan tahlil, khususnya ulama Ahlussunnah An-Nahdliyah NU. Ya kita ikut tahlil, berarti ikut Nabi. Jadi jangan mentang-mentang kalau yang enggak Nabi lakukan berarti bid'ah, enggak gitu. Ada dalilnya enggak. Jadi bid'ah itu tolak ukurnya dalil. Semuanya ada dalil. Tahlilan ada dalilnya enggak? Ada. Yang dibaca kalimat thayyibah itu warisannya para ulama. Sedangkan Nabi memerintahkan ulama itu warisannya para nabi. Dalilnya juga ada. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketujuh, dalil bahwa nabi itu adalah makhluk yang terbaik. Qauli ta'ala, seperti firman-Nya Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, istajibu, mintalah diijabah. Jadi kalau berdoa segala sesuatu, mintalah diijabah. Lillahi, kepada Allah, walil rasuli, dan kepada Rasulullah. Surat Al-Anfal ayat 24. Jadi ijabah, kalau nggak ke Allah ya ke Rasul. Artinya Rasul itu apa? Menjadi wasilah kita, tawasul ila hadratin Nabi Mustafa, itu tawasul. Ini dalilnya surat Al-Anfal ayat 24. Bijahi, maka Bapak sering ya berdoa itu, wa bijahi wa bi karomati Simbah Kiai Bahran, yaitu bapaknya bapaknya Bu Haji. Wa bijahi wa bi karomati Kiai Taubatan Nasuha, bapaknya Pak Haji Maulani. Itu namanya wasilah, tawasul. Ini dasarnya ada wasilah kepada Rasul. Rasul mengatakan, alaikum sunnati wa sunnati ashabi, al ulama warasatul anbiya. Jadi wasilah, tawasul ya. Karena apa? Yang dekat dengan Allah, dengan Rasul itu ya ulama. Kalau kita kan jauh. Jadi wasilah itu bukannya boleh, tapi dianjurkan. Ya, tawasul itu boleh ya, bukan hanya boleh tapi dianjurkan. Mana dalilnya? Wahai orang-orang yang beriman, mintalah diijabah doamu kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di surat Al-Anfal ayat 24. Jelas ya. Qaranallahu, berikutnya qaranallahu menyamakan Allah ijabatahu ijabahnya Allah bi ijabatihi, dengan ijabahnya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad sudah ijabah, nah berarti Allah otomatis ijabah. Itulah namanya wasilah atau tawasul ila hadratin Nabi Mustafa. Ini itu wasilah, banyak dalil wasilah tawasul itu.
Ya, Pak, bukan hanya ini aja, Bapak udah sering singgung ya. Jadi kalau kalian doa kalian mau dikabul oleh Allah ya tawasul kepada siapa? Istajibu lillahi walir rasul. Ada rasul ila hadratin nabiyil mustafa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu namanya wasilah. Itu penafsiran daripada istajibu lillahi walir rasul. Itu kata Allah sendiri. Jadi bukan hanya boleh tapi dianjurkan. Ya memang Nabi nggak mencontohkan, masa Nabi mau ila hadrati Nabil Mustafa Habibina kepada diriku sendiri, kan nggak mungkin. Ya nggak mungkin lah Nabi itu mencontohkan tawasul kepada dirinya sendiri, nggak mungkin. Berikutnya yang ke-8. Yang ke-8 ini yang terakhir, ini 8 sama 9, ini sebentar saja. Yang ke-8 bahwa dalil bahwa Nabi Muhammad itu makhluk yang paling mulia. Dinuhu, agamanya Nabi Muhammad. Nah, mumpung ingat ya bahwa contoh bukti bahwa Nabi Muhammad itu makhluk yang paling mulia. Itu di Quran itu Allah tidak pernah memanggil dengan nama. Ya Muhammad itu nggak ada dalam Al-Quran itu. Kalau memanggil Nabi Muhammad itu dengan nama. Kalau Ibrahim kan ya Musa, ya Ibrahim kan gitu. Tapi kalau di Quran itu Allah memanggil Nabi Muhammad itu tidak pernah memanggil nama. Pasti memanggil dengan gelarnya. Ya Nabiyyu, ya Nabiyyu, ya. Atau ya ayyuhar rasul. Kalau enggak ya Nabiyyu. Tapi kalau ke Musa gimana? Ya Musa, ya Ibrahim, pasti dengan gelarnya. Contohnya ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika. Ada juga ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa al-ayat. Jelas ya, itu bukti Nabi tidak pernah memanggil Muhammad dalam Al-Quran bila mana memanggil Nabi Muhammad. Pasti dengan kepangkatannya. Ayo perhatikan nomor 8. Dinuhu agamanya Nabi Muhammad afdalul adyani, seutama-utamanya agama. Fayal yamu, maka wajib ayyamuna agamanya Nabi Muhammad afdola, lebih utama al-anbiya'i, dibandingkan agamanya para nabi yang lain. Jadi seutamanya utama agama ya agama Islam. Mana dalilnya? Ini nggak dicantumkan oleh Syekh Marzuki. Sudah sangat terkenal. Dalil yang paling terkenal adalah innad dina 'indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falay yuqbala minhu. Jelas ya? Innad dina 'indallahil Islam, itu sangat terkenal bahwa agama yang paling benar itu adalah agama Islam. Ya. Sedangkan kalau secara akal sehat, kenapa agama Islam itu yang terbaik? Secara akal sehat aja. Secara ya akal sehat, secara hukum akal bahwa yang terbaik itu pasti yang terakhir. Betul nggak? Betul. HP yang terbaik pasti yang keluaran terakhir. Mobil yang terbaik pasti yang keluaran terakhir. Jadi kalau seandainya sekarang ada mobil yang terbaik, nanti kalah lagi karena akan ada yang terakhir. Kalau Nabi, yang terbaik adalah Nabi yang terakhir. Siapa? Nabi Muhammad. Setelah itu nggak ada, karena apa? Nggak ada lagi Nabi yang terakhir. Itu bukti bahwa Nabi yang paling baik adalah Nabi yang terakhir. Agama yang paling baik adalah agama yang terakhir. Sehingga makhluk yang paling baik pun adalah makhluk yang terakhir, yakni umat Muhammad, itu yang paling akhir.
Yang terakhir ini satu dalil lagi sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad itu adalah sebaik-baik makhluk. Umatnya Nabi Muhammad afdalu umamu, sebaik-baik umat limutabi'atiha, yang mengikuti Nabi Muhammad, yang mengikuti umat Sayyidina Muhammad, dan yakni umatnya Sayyidina Muhammad. Jadi alhamdulillah kita itu termasuk umat yang terbaik. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ini dalil bahwa umat kita itu menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum, ada kamu sekalian, khairu ummati, menjadi umat yang terbaik, ukhrijat, yang telah dikeluarkan, linnasi, bagi manusia. Jadi kita itu dibandingkan dengan umatnya Nabi Isa, dibandingkan umatnya Nabi Ibrahim, kita jauh lebih baik. Karena apa? Kita kuntum khairu ummatin, kita itu termasuk umat yang paling baik. Kata siapa? Kata Allah. Ini jelas ya, bahwa kita itu beruntung menjadi umatnya Nabi Muhammad. Karena kuntum khairu ummatan ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang umatnya Nabi Muhammad. Karena apa? Yang terakhir sesuai dengan dalil Allah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahil amidani wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahil amidani wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahil amidani wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Walhamdulillahi rabbil alamin.